Tapi kalau ada kemudian yang menyampaikan kepada Anda, kalau Anda puasa di bulan Rajab akan mendapatkan pahala sekian. Puasa di bulan Rajab mendapatkan surga, nanti di surganya ada sungai namanya sungai Rajab, ya kan? Puasa sehari di bulan Rajab, maka Anda akan diampuni semua dosa, dibebaskan dari neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim an-nabiyil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan, keimanan, dan insya Allah keistiqamahan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari ini. Semoga seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini telah sampai pada bulan ke-7 di penanggalan Hijriyah, yaitu bulan Rajab 1440 Hijriyah, tepatnya 3 Rajab tahun 1440 Hijrah. Semoga sampai di bulan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bisa memasuki bulan Ramadan dan beribadah di bulan itu insya-Allah. Banyak masuk pertanyaan terkait dengan bulan Rajab ini, baik keutamaannya, amalannya, ibadahnya, apa yang dianjurkan, apa yang dilarang, dan pertanyaan ini sesungguhnya pertanyaan yang tiap tahun seringkali muncul. Kenapa nggak pernah tuntas-tuntas itu kan? Baik, ada sebagian yang beramal menghidupkan bulan ini, ada sebagian juga kemudian yang menilainya tidak perlu beramal. Ya, tapi yang paling menarik, ada yang beramal, ada yang tidak. Dua-duanya kadang-kadang suka saling menampilkan dalil, dan tidak sedikit juga yang berselisih. Ya, lupa gitu kan, kalau ada sesuatu yang dikerjakan tidak dikerjakan, tapi yang pada dasar persoalannya. Ya, kita buka sejenak dengan ini, barangkali 15-20 menit ke depan. Saya runtutkan dulu ya seperti apa gambarannya, apa yang menurut Al-Quran, apa yang menurut hadis, dari mana datangnya hadis-hadis yang diduga dhaif, bahkan ada yang palsu, kan? Kemudian yang sahih seperti apa, nanti saya tampilkan. Jadi insya Allah kita paham dari akarnya ternyata begini gitu ya. Jadi kalau yang mengerjakan ini dasarnya, kalau yang tidak mengerjakan ini dasarnya, yang tidak ada dasarnya, yang berselisih, ya. Nah itu nanti kita pahami dengan baik. Dimulai dari Al-Quran, surah ke-9, At-Taubah, ayat ke-36. Ya, jadi ini awal mula pembahasan tentang seputar bulan Rajab, juga terkait dengan bulan-bulan lainnya yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau sampaikan sebentar, di antara sekian bulan yang kita lalui, setahun 12 bulan itu, kata Allah di Quran, surah ke-9, ayat 36, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguh jumlah bilangan bulan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam setahun itu ada 12. Awas, yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak langit dan bumi diciptakan, Allah tetapkan setahun 12 bulan. Itu sempurna. Dan keterangan itu kalau Anda cek di dalam kitab suci, atau nanti ada kitab yang dianggap suci sampai saat ini, kami hanya baru temukan di Al-Quran. Ada kepercayaan lain yang pernah menetapkan itu setahun 13 bulan. Kemudian berdasarkan perkembangan zaman diralat jadi 12 bulan. Al-Quran sudah menetapkan setahun berapa bulan? 12 bulan. Nah di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang diistimewakan langsung oleh Al-Quran. Dan dirinci nanti lewat hadis-hadis Nabi SAW. Di antara bulan yang istimewa itu ada bulan Ramadan. Ya, dalilnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ya, paling kiri pertengahan.
Disebutkan langsung bulannya, nama Ramadannya disebutkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu ditunaikan puasa. Awas, jadi kalau orang bertanya, kapan puasa yang wajib itu yang istimewa? Kata Allah, puasanya sebulan. Karena dulu orang puasanya waktu Nabi kemudian diutus, hijrah kemudian ke Yathrib, menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, ada orang-orang Yahudi puasa. Ya, ada orang Nasrani puasa. Baik, yang populer yang Yahudi, ya, yang 10 Al-Muharram itu. Sampai kemudian diikuti. Saat diikuti orang Yahudi menuduh Muhammad SAW dan umatnya tidak punya syariat puasa. Ikut-ikutan kita saja. Maka Allah turunkan kemudian Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri sebelah atas. Ya, turunnya di hari Senin di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, kutiba alaikumusiyam, mulai saat ini diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang dulu pun pernah kami wajibkan, tapi enggak seistimewa kalian. Puasa kalian akan beda dengan orang-orang dulu. Kami akan istimewakan kalian. Beda dengan Yahudi, beda dengan Nasrani, ya mereka dulu puasa tapi yang kalian istimewa. Ya, la'allakum tattaqun, supaya kalian bisa meningkatkan takwa. Apa yang istimewa ini? Allah jawab kemudian di ayat 185-nya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan, puasa yang kami turunkan bukan puasa biasa, puasa sebulan penuh. Ya, bulannya disebut dengan Ramadan. Ya, apa yang istimewa di bulan itu? Banyak. Kata Allah, hanya di puasa di bulan itu yang kami berikan keistimewaan satu malam. Yang satu malam ini kalau anda ibadah, apapun ibadahnya, maka nilainya lebih dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan ya, tapi lebih daripada 1000 bulan. Diturunkanlah kemudian surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Ingat saya pernah terangkan, ada lailah, ada lail, itu berbeda. Kalau lail itu menunjuk pada waktunya. Dari ba'da isya sampai menjelang fajar, itu lail namanya. Contoh, kita menunaikan tahajud itu di perantara waktu antara ba'da isya sampai dengan ke menjelang fajar, setelah tidur terlebih dahulu. Dalam bahasa Arab, bangun setelah beristirahat dahulu, di malam hari bangun dikenal dengan nama hajada. Hajada itu bangkit menunaikan aktivitas setelah istirahat terlebih dahulu. Kalau anda berusaha ingin bangun, tambahkan tak di depannya. Tahajada. Tapi kalau anda betul-betul tidak mudah untuk bangun, harus berusaha dulu. Kadang-kadang ada tantangan untuk bangunnya, maka tambahkan tasydid, syiddah. Di huruf sebelum akhirnya. Ya, tahajjada, ya tahajjadu. Sifatnya disebut dengan tahajud namanya. Kenapa sholatnya disebut dengan tahajud? Pertama, karena anda diminta istirahat dulu sebelum sholat. Supaya nanti saat sholatnya itu dalam keadaan yang segar. Dia bisa istirahat dulu, tenang dulu. Malam-malam bangun, ketika bangun suasana sudah enak, segar, siap untuk salat. Tapi kenapa kemudian disebutkan dengan ta dan sebelum akhirnya ada tasydid, tahajud? Bisa Allah mengatakan hajat, tapi tahajud. Kenapa pakai tahajud? Ingin memberikan isyarat bahwa bangun malam ini untuk menunaikan salat tidak mudah dikerjakan. Tidak setiap orang ingin menunaikan tahajud bisa langsung bangun. Kadang-kadang ingin anda bangun menunaikan salat di jam 3, pasang alarmnya dari jam 2. Silahkan. Bahkan 3 kali alarm kan Bu ya. Jam 2, 2:04, ya, kemudian setengah 3. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matiin alarm ketiga. Alarm ketiga masih siap-siap. Ya kan? Mempraktekkan hadis Nabi, begitu bangun duduk dulu gitu kan? Abu Daud nomor hadis 1369 kan? Karena Rasulullah SAW idza staiqadha min naumihi, ya, fajalasa, maka beliau duduk dulu. Cuman duduknya Nabi sekejap, duduk kita begini, itu bangun-bangun jam 5. Gitu. Itu persoalan. Baik. Masih beruntung amalan dinilai berdasarkan niatnya. Gitu. Taib. Nah, tahajud kapan ditunaikan? Turun Quran surah ke-17 ayat 78. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa minal laili fatahajjad. Dibuka dengan kalimat lail. Ya, wa minnya tab'id dalam ilmu nahwu, sebagian. Karena malam lail itu membentang dari ba'da isya sampai dengan menjelang fajar, maka rumusnya, kata Allah, silahkan istirahat dulu. Makanya kalau malam pengen bangun, seimbangkan. Kalau nggak ada kegiatan yang sifatnya tidak banyak bermanfaat, istirahat. Nabi itu rumusnya kalau udah selesai isya,
Beliau ngobrol dengan keluarga sejenak, dengan istri. Kemudian evaluasi diri. Istighfar 70 sampai dengan 100 kali. Mengevaluasi apa yang dikerjakan di hari itu untuk menyiapkan yang di hari esok. Fa'idha faraghta fansab. Kalau sudah selesai sekarang, evaluasi siapanya akan datang. Jadi begitu rumus Nabi ya. Ya, antum misalnya hari ini, nanti malam evaluasi. Salat jamaahnya ini berapa kali dalam satu hari ini? Dikerjakan di masjid atau tidak? Berapa ayat Al-Quran yang dibaca hari ini? Infak enggak hari ini? Sedekah tidak hari ini? Perbuatan baik apa saja? Malam dirinci lagi. Katanya pengen ke surga, tapi salat berjamaah cuma 3 kali. Katanya pengen ke surga, ke masjidnya cuma sekali. Katanya pengen ke surga, baca Al-Quran gak dibaca di hari itu. Katanya pengen ke surga, Allah kasih infaknya, peluang infak, antum gak kerjakan. Maka anda istighfari, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Besok rencanakan. Besok subuh saya di masjid A, zuhur masjid B, sampai dengan ke Isya. Saya siapkan besok untuk infak. Nih 300 ribu. Saya masukkan ini. Posnya sudah jelas. Saya siapkan baca Al-Quran besok 1 juz. Dibagi ke dalam 5 bagian. Ba'da subuh sekian. Ba'da zuhur sekian. Ba'da asar sekian. Sampai ke Ba'da Isya supaya ringan dikerjakan. Nah, pemetaan ini kalau sudah diselesaikan, besoknya baru dilakukan. Supaya itu baik dikerjakan, maka setelah Isya itu, ambil evaluasi sedikit, istirahat. Ya. Makanya Nabi itu tidak didapatkan dalam riwayat-riwayat, beliau itu begadang. Jarang begadang, kecuali ada perlunya. Ya. Kenapa? Betul, ya. Begadang jangan begadang, kecuali ada perlunya. Nabi kalau ada perlu dengan sahabat, diskusi, ada jihad, ada macam-macam, baru kemudian beliau lewatkan batas waktunya, dari istirahat diambil sejenak untuk diskusi. Istirahat, bangun. Nah ini ba'da Isya sampai menjelang fajar, ini disebut dengan lail namanya. Al-lail. Waktunya. Nah kata Allah, wa minal lail, dari sebagian malam, sebagiannya pakai istirahat, sebagiannya lagi bangun. Katanya pengen ke surga, tapi bekal ke surga nggak dibawa. Awas, disindir tuh di Quran surah ke-73. Awas, ayat 1 sampai dengan 6 itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu. Ya, kemudian auzid alaihi warattilil qur'ana tartila innalaka fin nahari sabhan tawila. Masya Allah. Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Duh orang yang sedang enak tidur pakai selimut. Muzammil itu yang berselimut, tapi selimutnya dipakai untuk memberikan kenyamanan. Beda dengan mudaththir. Mudaththir yang berselimut, tapi sembunyi di balik selimut karena kekhawatiran akan sesuatu. Ada anak-anak yang takut dengan sesuatu, kemudian sembunyi di balik selimut. Maka disebut, ya ayyuhal mudaththir. Hei mudaththir, keluar. Aku kan bukan mudaththir. Ya, aku Doni, misalnya kan. Nah, mudaththir itu sifatnya. Nabi sedang gelisah karena melihat malaikat Jibril pertama kali dalam bentuk aslinya. Kembali kepada istrinya, begitu sampai depan rumahnya mengucapkan salam, ya dijawab oleh istrinya, melihat wajah Sayyidah Khadijah, hilang setengah gelisahnya. Kata Nabi, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Dibawa kemudian ke kamar, diselimuti Nabi. Selimut itu berlindung dari kegelisahan tadi. Begitu sedang berlindung demikian, keluarlah kalimat yang indah itu. Kata Sayyidah Khadijah, kalau bahasa kita ya, suamiku sayang, engkau itu orang baik, tidak pernah punya musuh, engkau senantiasa membantu, membangun silaturahim, tanamkan pada jiwamu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Catat. Wah, itu kalau kehidupan rumah tangga begitu enak gitu kan. Begitu pulang dari kantor gelisah, lihat suami, papa, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Masa? Ya. Nah, begitu kemudian sudah tenang, turunlah Quran surah 74. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir. Hei orang yang sedang berlindung di balik selimut, cepat bangun, tugasmu akan dimulai berdakwah secara terbuka sekarang. Jadi beda al-muzammil dengan al-mudaththir, demikian maknanya. Kata Allah, hei yang pengen ke surga, yang sedang enak tidur di balik selimut itu, ayo coba bangun. Sebagian malam aja, saya nggak minta semuanya. Katanya pengen ke surga. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, ahli surga siangnya sibuk banget kerja. Kerja lagi. Masya Allah, malamnya tidur pulas di balik selimut. Cita-cita surga lagi. Tuh, sindirannya halus tapi tajam. Makanya ambil malam sebagian untuk bangun. Ketika menunjuk waktu malamnya, waktunya disebut dengan lail. Jadi kalau menemukan kalimat lail, itu menunjuk pada waktunya. Waktu malam. Ya. Jamaknya disebut dengan layali. Turunannya lila, lela, lili, lala. Ibu leli, ibu malam-malam. Nah,
Kalau kemudian ada tak di ujungnya, lailah. Ini rumus ya. Saya berikan rumus dulu supaya paham maksud saya. Kalau ada tak di ujungnya, ini menunjukkan keistimewaan, sifat istimewa yang terdapat di malam yang dimaksudkan. Kalau lail saja menunjuk pada malamnya. Tapi kalau sudah pakai tak di ujungnya, ini menunjukkan ada yang istimewa di malam itu. Beda dengan malam-malam yang lainnya. Karena itu ketika Allah menyampaikan Al-Quran turun kemudian di satu malam di bulan Ramadan, Allah tidak menyebutkan dengan kata lail. Saya ingin tunjukkan, perhatikan diksi Al-Quran yang sempurna. Kalau Al-Quran karya manusia, maka mustahil menemukan kalimat ini. Tapi karena ini firman Allah, maka setiap diksinya begitu detil kalimatnya. Inna anzalnahu fi, pakai tak. Allah ingin mengatakan, di malam ini, beda dengan malam biasa. Sifatnya tidak sama, ada keistimewaan di satu malam ini saja. Dapatnya cuma di Ramadan. Cuma di Ramadan. Jadi kalau Anda nggak dapatkan Ramadan sekarang, Anda mesti tunggu Ramadan yang akan datang. Itu pun kalau hidup. Ingat baik-baik. Cuma satu malam. Apa istimewanya? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ya, tahukah Anda apa keistimewaan di malam Al-Qadar ini? Lailatul Qadri khairum min. Nah, malam ini kalau Anda ibadah itu nilainya sama dengan lebih daripada 1000 bulan. Ingat, bukan 1000 bulan ya. Lebih dari 1000 bulan. Saya ilustrasikan begini, Jadi kalau Anda baca Al-Quran sekarang, itu setiap hurufnya 10. Hadisnya At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca satu huruf saja dari kitabullah, maka dia mendapatkan 10 pahala dari setiap hurufnya. Alif Lam Mim 1, 2, 3 kali 10, 30. Bulan Ramadan kali 10 lagi. Hadisnya dalilnya di Al-Bukhari Kitabus Siyam, nomor hadis yang pertama, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kata Allah dalam hadis qudsi dikatakan, hei orang puasa itu luar biasa, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat. Karena saya min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu engkau tunaikan karena aku, maka aku yang akan langsung berikan pahala yang tanpa batasan. Perbedaannya kata Allah, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kebiasaan kamu dikerjakan di luar Ramadan, sekarang aku lipat gandakan 10 kali lipat dari sebelumnya. Jadi kalau Anda baca Al-Quran sekarang, Alif Lam Mim, hitungan biasa dapat 30, Ramadan kali 10 lagi, 300, 100 setiap hurufnya. Tapi kalau Anda baca bertepatan dengan malam Al-Qadar, maka pahalanya bukan 10, bukan 100, tapi lebih daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikonversi misal, paling ringannya itu kurang lebih 83 tahun. Paling ringannya. Jadi kalau ada yang baca Alif Lam Mim, tepat di malam itu seakan-akan baca Alif Lam Mim 83 tahun tanpa henti. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. 83 tahun. Siapa yang bisa tuh? Wah, pokoknya luar biasa deh. Ada dosa diampuni, ada hadis sahih, amalan banyak. Wah, begitu antum dapat malam itu tiba-tiba meninggal, wah surga deh itu. Wah, bacanya nggak banyak lagi, baru baca 1 huruf. Nun, plak, meninggal. Tuh orang modal dikit keuntungan banyak deh. Nah, ini namanya Ramadan, 1 bulan Ramadan, ya. Makanya jangan disia-siakan, sayang nih, ya. Maksimalkan, betul maksimalkan. Orang tidak semua mendapatkan bulan ini. Ada yang sudah wafat, ada yang meninggal duluan. Antum masih hidup sampai dengan sekarang. Dan kalau diberi kesempatan jangan disia-siakan, ya. 2, ada lagi bulan yang langsung diisyaratkan oleh Al-Quran. Nggak tanggung-tanggung, Allah menyebutkan langsung isyaratnya 4. Jadi kalau kita rincikan, ini 1 tambah 4 berarti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitulah ya nanti 5. Nah, yang 4 ini, dalilnya di Quran, surah 9, tadi sudah Anda baca, ayat 36. Teruskan ayatnya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Awas, fokus ya. Kata Allah, setahun itu ada 12 bulan. Dari 12 itu, awas, ada yang diistimewakan. Selain bulan Ramadan, kata Allah, ada 4 lagi yang diistimewakan. 4 itu yang disebut dengan bulan hurum namanya. Hurum. Hurum jamak dari kata haram.
Apa itu bulan hurum? Ada 4. Minha arba'ah, ada 4. Yang 4 itu apa saja? Dirincilah oleh Nabi SAW dalam hadis beliau yang disampaikan dengan khutbah wada'. Di khutbah wada', keterangan Nabi setelah menunaikan haji yang terakhir, memberikan pesan kemudian kepada sahabat dan umatnya, menyebutkan Nabi, az-zamanu qad istadara ya kahayati, maka waktu itu akan berputar terus seperti awal mula diciptakannya. Maksudnya berputar, nggak berhenti, berputar sampai berakhir kehidupan. Awas, hati-hati, hati-hati. Yauma khalqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi diatur begitu. Jadi waktu nggak ada yang kembali. Ingat ya, waktu tidak ada yang kembali. Walaupun Doraemon misalnya bisa menggunakan mesin waktu, ya, hanya untuk kembali melihat, bukan, itu hanya khayalan saja. Untuk evaluasi apa yang telah dikerjakan di masa lalu yang nggak bisa berulang. Maka kita hanya bisa melihat masa depan nanti untuk direncanakan. Nah, waktu itu akan terus berputar. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, waktu tidak akan kembali. Yang ada, mutar terus ke depan, ke depan, ke depan, ke depan. Makanya mohon maaf sekali, kalau Anda nggak sempat baca Quran kemarin, itu nggak bisa ulang kembali ke waktu yang lalu. Kalau Anda nggak bisa tahajud, teman-teman, di malam tadi, Anda nggak bisa muter ke malam yang sebelumnya. Makanya saya selalu katakan nih pada teman-teman, kalau punya kesempatan beramal, segera maksimalkan, karena itu nggak akan berulang. Itu maksudnya. Di waktu itu berputarnya ke depan, bukan ke belakang. Nah, kalau dua hal bersanding bersamaan, yang satu bisa diakhirkan, yang satu tidak berulang, maka dahulukan yang tidak berulang, karena waktunya tidak akan kembali. Contoh paling gampang bagi anak-anak muda sekarang, atau misalnya bagi bapak-bapak atau yang lain. Kan ada yang suka olahraga, suka bola, suka macam-macam. Di tempat asalnya, itu dilakukannya nggak ada yang malam, sore, gitu kan? Atau waktu pagi, datang ke kita di convert, waktunya jadi malam. Pertandingan bola, waktunya malam. Nonton malamnya, meninggalkan tahajud. Hasilnya kan bisa dilihat besok. Saya aja yang nggak nonton tahu, Madrid dikalahkan sama PSG, Ajax 4-1, PSG dilumat sama MU 3-2, 3-1, habis kemudian 3-3 agregatnya, cuman kalah selisih golnya, ya maaf kalah head to headnya. Saya tahu itu semua. Sampai Neymar ngamuk aja di Instagram saya tahu, ya. Tapi apakah saya nonton? Tidak. Ya. Saya tahu Valentino Perez ribut sama Ramos, saya tahu. Ramos mau ninggalin Madrid, saya tahu. Ramos bilang, bayar gaji saya sekarang, kontrak saya bayar. Dia kan, saya tahu. Mourinho ngomentarin, saya tahu. Zidane kasih 3 nasihat, saya tahu. Anda yang nonton belum tentu tahu. Ya. Tapi apakah nonton? Tidak. Kita bisa lihat besoknya, tapi tahajud nggak akan berulang gitu. Ya, jelas ya? Maka dari sini saya turunkan dulu teman-teman sekalian. Yang 4 ini apa saja? Saya agak cepat ya. Minha arba'atun hurum. Kata Nabi, waktu terus berputar, manfaatkan untuk beramal. Kalau ada kesempatan jangan ditinggalkan, karena engkau tidak bisa mengulangnya. Nah, di antara itu ada 4 yang istimewa. Perhatikan baik-baik. Thalatha mutawaliyat, 3 berurutan. Dzulqi'dah, bulan ke-11. Dzulqi'dah. 2, Dzulhijjah. Yang 4 ini Dzulhijjah, bulan ke-12. Sudah? Kemudian Al-Muharram, pakai alif lam. Al-Muharram. Jadi yang tepat itu penulisannya pakai al, ya. Muharram sering disebutkan demikian. Tapi kalau ingin lebih tepat menggunakan Al-Muharram. Kemudian yang terakhir Rajab Mudhar, alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab. Ini dia. Fokus. Kalau kita sandingkan di ayat tadi, ada yang menyebut Ramadan, ada yang menyebut 4 bulan istimewa. Jadi kalau kita hitung 1 tambah 4 berapa jumlahnya? 5. Nah sekarang mari kita urutkan. Ramadan bulan keberapa? 7 apa 8? 9, kan? Ramadan bulan 9. Terus, Dzulqa'dah bulan berapa? 11. Ingat bukan Dzulqa'dah ya, yang tepat Dzulqa'dah. 11. Dzulhijjah 12. Al-Muharram bulan pertama. Baik, Rajab bulan ke-7. Ini diantara 5 yang diistimewakan, disyaratkan dalam Al-Quran, disebutkan, dirinci oleh Nabi. Pertanyaannya, fokus. Sekarang kita ada di bulan yang mana di antara 5 ini? Rajab.
Itulah dasar tadi saya katakan kita sedang berada di bulan yang istimewa. Karena bulan ini langsung disebutkan isyaratnya oleh Al-Quran, dirinci oleh hadis-hadis Nabi SAW. Alhamdulillah, di antara sekian hamba yang masih hidup sampai bulan Rajab, kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak cukup dengan amin. Sekarang pertanyaannya, apa keistimewaan bulan Rajab itu? Karena keistimewaannya bukan amin. Amin, amin, bukan. Yuk kita tanyakan dulu, ya Allah, apa keistimewaannya, apa ada amalan tertentu, apa yang harus dikerjakan, dan turunan-turunan yang lainnya. Jelas sampai sini? Baik, kalau jelas, yuk kita teruskan. Silakan. Bebas. Ya, alhamdulillah. Insyaallah, luar biasa. Ambil sab paling depan, cita-cita dari malam pengen ngapus. Ya. Jazakallah khair. Antum dari mana? Dari Jogja. Masya Allah, langsung ke sini. Pakai motor. Masya Allah, buat ngapus dari Jogja ke sini. Biasa. Tolong panitia, ini sahabat kita pertama yang mendapatkan at-taisir insya Allah ya. Hari ini. Dengan bukunya ya. Baik. Mau tidak? Mau. Baik. Sudah, lihat fokus ini. Teman-teman, pertama kembalikan dulu ke Quran surah ke-9 tadi ayat 36. Nanti turunannya kita temukan dalam hadis Nabi riwayat Muslim. Saya sebutkan yang sahih dulu ya. Nomor hadis 1960. Yang ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, nanti dikuatkan syahidnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang ketinggalan jangan khawatir, ini sudah saya siapkan. Saya tulis langsung, ada yang tulisan tangan, ada yang saya print juga. Yang hadis palsunya saya turunkan sampai ke rawi-rawinya, sampai di mana palsunya, siapa orangnya, di kitab apa. Ini semua ada di sini. Ya. Sampai yang bahasa Arab juga ada, kalau nanti yang mau pakai bahasa Arab, khusus spesial, saya kasih tanpa harokat. Nih. Ya, alhamdulillah. Supaya bedain, ini bukan Quran, yang Quran dah harokatnya itu kan. Jangan sampai baca tulisan ini pakai mad lagi nanti pokoknya. Rajabun maudhu gitu. Dah, yuk. Bismillah. Saya mulai ke sini dulu. Yuk, keistimewaan pertama. Teruskan ayatnya, teruskan. Minha arba'atun hurum. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ada ayatnya? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Teruskan yang Quran surah 9 ayat 36. Maka pertama, keistimewaan pertama Allah menyampaikan khusus di bulan-bulan yang 4 ini dikenal dengan bulan hurum. 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram plus dengan Rajab. Plus dengan Rajab yang kita sekarang ada di dalam ya. Baik. Maka pertama kata Allah, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan berbuat zalim khususnya di bulan-bulan itu. Fala tazlimu, jangan berbuat zalim. Satu, ini dia. Ada larangan langsung dari Allah menekankan khusus di bulan-bulan ini. Ya, perbuatan zalim dilarang di setiap bulan. Dilarang. Ya, maaf, dari bulan Al-Muharram sampai ke Dzulhijjah, setiap detiknya, menitnya, bahkan jamnya, bahkan semuanya dilarang berbuat zalim. Zalim itu secara ringkas, zalim itu bermaksiat, maksiat, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Awas, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Salah tidak? Salah. Misal, gampangnya begini. Ini gelas menampung air untuk minum. Ada gayung menampung air untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Salah tidak? Salah. Nah, kata Allah begini, maaf, jangan berdusta. Wailul lil mukadzibin. Dusta itu kan salah. Kata Allah ayatnya jangan berdusta. Lalu ada orang berdusta. Salah tidak? Berarti orang itu zalim. Paham? Kata Allah jangan mencuri. Ada orang mencuri. Ayatnya mengatakan jangan, tapi ayat itu dilanggar. Ditempatkan bukan pada tempatnya. Kata Allah, Qul huwallahu ahad. Hanya Allah Tuhan satu-satunya yang esa. Ada orang mengaku Allah Tuhannya, tapi lisannya mengatakan, maaf, semua agama sama.
menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Berarti orang itu zalim, menempatkan ayat itu bukan pada tempatnya. Pencuri tidak menempatkan ayat itu bukan pada tempatnya. Pendusta tidak menempatkan ayat larangan berdusta pada tempatnya. Sehingga ketika ayatnya tidak digunakan, dia berdusta. Nah, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu disebut dengan zalim perbuatannya. Ketika zalim itu menjadi salah, maka kesalahannya disebut dengan maksiat namanya. Paham? Ya, asa menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksiat, perbuatan yang dianggap salah oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita ingin terjemahkan secara singkat, zalim itu secara singkat perbuatan maksiat yang dilarang oleh syariat. Kalau sudah maksiat berarti melahirkan dosa, begitu rumusnya. Maksiat lawannya taat. Awas, hati-hati. Taat melahirkan pahala. Lawan dari taat, maksiat melahirkan dosa. Di Quran itu cuma ada dua. Imma taat untuk dikerjakan, atau maksiat untuk ditinggalkan. Makanya agama itu sederhana. Kerjakan, do it, kerjakan. Atau leave it, tinggalkan. Kalau ada perintah kerjakan, itu pasti amal soleh, taat. Kalau ada perintah tinggalkan, itu pasti maksiat. Contoh, kita ambil turunkan misalnya taat terkait dengan ketaatan, perintah-perintah amal soleh. Salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ada infak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, puasa. Ya, ada haji, ada umrah dan sebagainya. Ada Al-Qur'an. Ini semua terkait dengan ketaatan. Perintahnya pasti kerjakan. Lebih dari itu ada larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela, jangan. Hai orang-orang beriman, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling bergibah. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Jangan cela, jangan berselisih, jangan gibah, gosip, jangan bertengkar, jangan mencuri, jangan berzina, maksiat. Nah, kalau Anda bisa mengerjakan ini, berarti pahala. Awas, hati-hati. Kalau Anda bisa meninggalkan ini pun, berarti pahala. Karena perintahnya, kerjakan, tinggalkan. Ingat, pahala itu bukan hanya terletak pada ketaatan. Ingat ya, saya ulangi. Pahala bukan hanya terletak ketika Anda mengerjakan ketaatan. Salat dapat pahala, infak dapat pahala. Bukan hanya itu, Anda meninggalkan maksiat pun dapat pahala. Teman-teman di kantor nih, lagi di kantor, lagi kerja. Ada yang ngajak Anda korupsi, disogok Anda menolak. Bukan cuma menolak, Anda dapat pahala saat itu. Ketika Anda diajak curang, ada tender, Anda diminta curang, Anda menolak. Begitu Anda menolak, Anda dapat pahala. Jangan dikira Anda menghindari maksiat saja, tidak. Karena rumus Qur'annya begitu Anda meninggalkan maksiat, maka pahala diberikan kepada Anda. Sama ketika Anda misalnya, maaf, sedang lihat WhatsApp, nonton TV, ada videoton di jalan, ada tampilan-tampilan aurat terbuka. Kemudian Anda palingkan wajah Anda hindarkan misalnya. Begitu Anda hindarkan, Anda dapat pahala di situ. Jadi meninggalkan maksiat itu bukan sekedar menghindari. Bukan cuma itu persoalannya. Begitu Anda tinggalkan, pahala didapatkan. Ibu sedang kumpul-kumpul. Tiba-tiba begitu sedang kumpul, ada yang bergosip misalnya. Kemudian ibu alihkan kepada pembicaraan yang lain. Itu begitu Anda alihkan, Anda mendapatkan pahala. Jeng, kok pindah topik? Kenapa? Iya, saya lagi nyari pahala. Luar biasa. Emang pahala di mana belum ketemu? Jelas ya? Baik, jadi ini gambarannya. Lihat, sebaliknya, kalau Anda kerjakan secara berlawanan, maka konsekuensinya Anda mendapatkan dosa. Perhatikan, taat ini sifatnya dikerjakan. Tiba-tiba Anda kerjakan berlawanan, Anda tinggalkan. Harusnya salat, tidak salat. Harusnya infak, tidak infak. Misalnya. Harusnya puasa, dia tinggalkan. Harusnya bisa haji, dia sengaja tidak lakukan. Maka ketika perintahnya minta dikerjakan, Anda kerjakan berlawanan, Anda tinggalkan, maka maaf, rumusnya pun berlawanan. Maka lawannya yang datang dosa. Sama persis, ini perintahnya tinggalkan. Lalu ada orang kemudian mengerjakannya. Berlawanan dia lakukan. Kata Allah, jangan berselisih. Tiba-tiba Anda berselisih. Kata Allah, jangan mencela. Tiba-tiba ada yang mencela. Kata Allah, jangan mencuri. Tiba-tiba mencuri. Seharusnya mendapatkan pahala dari meninggalkan dosa ini. Maka mohon maaf, terbalik dia. Yang seharusnya dapat pahala ketika meninggalkan, maka dosa yang diraih di sini. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah paham hukumnya, teman-teman sekalian, maka perhatikan baik-baik.
khusus di bulan-bulan yang 4 ini, dan sekarang kita ada di salah satunya yaitu bulan Rajab, ketika ada perintah mengatakan jangan kerjakan maksiat, jangan berbuat zalim. Kata para ulama tafsir, perbuatan zalim itu tidak mengenal waktu, kapan pun gak usah dikerjakan. Tapi ketika ada penekanan tertentu di bulan atau di waktu tertentu, ini menunjukkan bahwa maaf, keutamaan di bulan itu bukan sekedar penting meninggalkan yang diharamkan saja, tapi pahalanya bisa 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi kalau ada orang berusaha meninggalkan maksiat di bulan Rajab, di bulan-bulan yang 4 tadi, sekarang kita Rajab di dalamnya, dia berusaha meninggalkan maksiat. Misalnya maaf, mata dia jaga supaya di jalan gak ngelihat yang bermaksiat. Di handphone gak lihat yang bermaksiat. Begitu dia buka status media sosial, pengen lihat Akhyar TV yang muncul iklan. Aurat terbuka, itu kan? Astagfirullah, Akhyar TV kok ada gininya? Bukan, itu iklan. Iklan. Maka Anda palingkan, kan? Tutup kemudian ganti, langsung cari lagi, ya. Dan tidak lambat, Astagfirullah. Tutup, seketika palingkan. Begitu Anda tutup, itu pahalanya 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Di bulan ini, itu kata para ulama, ya ada nanti Imam Al-Qurtubi, ada beberapa syekh yang lainnya mengatakan, ketika Allah menekankan meninggalkan maksiat di bulan tertentu, itu menunjukkan perbuatan itu melahirkan pahala berganda dari waktu-waktu sebelumnya. Jadi bulan Rajab ini, kalau Anda bisa mengevaluasi diri, meninggalkan semua maksiat yang pernah dikerjakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka diberikan pahala 2 kali lipat setidaknya dari hari-hari sebelumnya. Rumus pahala itu, kalau diberikan, setidaknya paling minimal 10. Quran surah 6, ayat 160. Fokus, saya agak pelankan sedikit. Mohon maaf, tadi saya katakan saya mau bahasnya sekitar 20 menit. Ini sudah 30 menit, nggak apa-apa? Nggak apa ya? Baik. Saya nggak minta dihapus yang itu. Baik. Semuanya aja mas. Ya semuanya nggak apa-apa ya. Ya terima kasih. Ya. Ya. Terus dorong papan tulisnya, dorong masukin ke dalam. Masya Allah. Ya, terima kasih ya. Ya, semangat itu penting, tapi terlampau kreatif juga masalah ya. Jazakallah khair. Quran surah ke-6 ayat 160. Ya. Fala tazlimu. Kalau nggak salah tadi begini, itu maksiat, dosa, maksiat, dosa, ini taat, melahirkan pahala, berselisih, mencela, gosip, dan seterusnya. Saya tambahkan satu, menghapus apa yang tidak boleh dihapus. Sudah. Jazakallah khair. Canda ya. Tapi jangan diulangi. Sekarang lihat rumusnya gini. Saya agak tenangkan sedikit. Kalau Anda mengerjakan ketaatan di hari-hari biasa, maka pahalanya standar. Ini 10. Sama, meninggalkan maksiat di hari-hari biasa juga dapat pahala 10. Mengerjakan kebaikan, meninggalkan maksiat karena Allah disebut amal soleh. Amal soleh punya pahala disebut dengan hasanah. Hasanah punya poin setiap satunya 10. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang bisa mengerjakan perbuatan punya nilai hasanah, amal soleh punya nilai hasanah, maka setiap hasanah punya poin 10. Poin itu dibawa ke akhirat. Jarak antara satu keduanya 500 tahun, 2 ketiga 500 tahun, 3 keempat 500 tahun. Jadi jangan kira hitungan 1 sampai 10 itu hitungan 1, 2, 3 sampai 10, bukan. Banyak pahalanya. Maka kalau ada orang misalnya sholat, tadi ya, orang misalnya puasa, orang misalnya baca Al-Quran, hari-hari biasa, Senin, Kamis, kan? Baca Quran hari biasa, bulan-bulan biasa, di luar yang 5 tadi, maka setiap satunya patuh pekerjaannya 10 nilainya. Sama, Anda menghindari maksiat, di kampus tidak bermaksiat,
ya diajak nyontek, Anda tolak. Ya, maaf, mark up misalnya, LKS dan sebagainya, Anda tolak. Tinggalkan hal-hal yang tidak baik, Anda tolak. Itu dapat poin. Poin pahala. Anda di kantor, ada yang ngajak korupsi, ngajak nyogok, ngajak macam-macam, tinggalkan, dapat nilai kebaikan. 10 poinnya. Tapi ingat baik-baik, ingat baik-baik. Begitu Anda mengerjakan keburukan, sholat tidak dikerjakan, maksiat malah dilakukan, maka rumusnya, begitu satu dikerjakan, 1 nilai dosanya. Tapi 1 itu jangan dianggap ringan, karena 1 itu akan mengambil pahala yang telah Anda dapatkan sebelumnya. Misal, maaf sekali ya, maaf, ada orang sholat, begitu selesai sholat, membicarakan orang lain. Nggak tanggung-tanggung imam yang dibicarakan. Tuh imam kenapa sih bacanya tadi begitu? Iya ya, jelek banget ya, beda dari sebelumnya. Padahal Anda aja nggak mampu jadi imam. Nah, begitu Anda bicarakan demikian, itu pahala Anda ditransfer langsung ke imam tadi. Kenapa bicara begitu? Itu tadi imam, memangnya imam itu, memang kenapa sih nggak ada yang kemarin? Nambah lagi 1, pindah lagi ke yang lain. Awas hati-hati. Mereka kenapa? Bicara yang nggak baik, itu nggak boleh, itu dosa. Untung saya nggak seperti mereka. Mereka itu memang kurang bagus tuh ya. Itu pindah lagi situ. Jadi begitu itu kalimat disampaikan, pahala sholatnya seketika pindah kepada yang dibicarakan. Seketika. Itu langsung dipindahkan. Bukan cuma 1, 2 lagi, semua pahala yang didapatkan pindah ke orang tadi. Awas hati-hati, jangan dikira mudah. Nanti di akhirat timbangannya itu akan begini. Semua pahala dikurangin dosa. Ya, kadang nggak sadar tuh ada dosa mata, dosa telinga, dosa lisan sampai ke ujung kaki, kadang nggak sadar. Ingat baik-baik ya, bukan hanya sekedar meninggalkan perbuatan yang ini, tapi merespon maksiat pun itu ada dosanya. Nah, sebaliknya, kalau perbuatan ini dikerjakan atau ini ditinggalkan di waktu-waktu spesial, maka pahalanya beda dengan waktu biasa. Seperti apa contohnya? Ramadan. Ramadan itu kalau ini dikerjakan, nilainya 10 kali lipat dari hari sebelumnya. Jelas? Nah, sama persis juga dengan yang ini. Yang ini itu kalau meninggalkan keburukan, hari-hari biasa 10. Tapi kalau masuk kepada istimewa, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, bulan Rajab, maka pahalanya dilipat gandakan dari yang 10 minimal 2 kali lipat. 2 kali lipat bisa 20 kebaikan. Jadi ini makanya ada yang menyebut Rajab itu bulan introspeksi. Ya, bulan introspeksi. Bulan muhasabah. Silahkan evaluasi diri. Ada waktu kita untuk menilai. Coba tolong ya teman-teman, coba dicek dulu. Cita-cita mau kemana di akhirat nanti? Surga. Surganya apa? Firdaus. Mau bersama Nabi? Yang pengen semua itu boleh angkat tangan. Tuh, ya. Terserah mau angkatnya gimana. Mau begini, mau begini, mau begini. Pokoknya saya bicara surga, nggak bicara yang lain. Bebas. Saya netral. Saya udah bosan dengan pertanyaan itu. Ustadz, sekarang ada tahiyatnya 2 versi. Bagaimana? Ada tahiyatnya begini, ada tahiyatnya begini katanya kan. Udahlah, nggak usah masuk ke urusan-urusan ibadah ini ya, seperti itu. Saya netral. Kemarin di PTM, saya nanya sholat subuh jam berapa? 4.40, 4.41, 4.42. Pokoknya saya nggak pengen 1 dan 2, 4.40 udah cukup. Dah, nih. Anda pengen ke surga, surga Firdaus. Ingin berjumpa dengan Nabi SAW. Pertanyaannya, bakal apa yang udah Anda siapkan sampai hari ini? Sedangkan rumusnya nanti kan, pahala, itu dikurangi dosa. Nah, sekarang jujur dah. Untuk ke surga itu kan bakalnya pahala. Amal soleh. Buka Quran surah kedua ayat 25. Quran surah kedua ayat 25. Paling kanan sebelah atas di mushaf. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ anna lahum jannatin tajri min tahtihal. Berikan kabar gembira pada orang-orang beriman dan beramal soleh. Kami telah siapkan surga untuk mereka. Jadi ke surga itu bekalnya pahala amal soleh. Sedangkan maaf sekali, dosa akan menjerumuskan seseorang kepada neraka. Neraka itu nggak ada bekal lain kecuali dosa. Sudah. Quran surah keempat ayat 56, paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang ngumpulin dosa saat di dunia, ingkar terhadap perintah kami. Disuruh kerjakan, gak mau. Disuruh ninggalkan, malah dilakukan. Orang-orang yang begitu, kasih kabar kepada mereka, kami akan celupkan mereka ke neraka. Jadi kalau orang banyak dosanya, udah pasti neraka. Orang banyak pahalanya, pasti surga. Orang setengah-setengah, ini 50, ini 50, tempatnya A'raf. Di tempat antara neraka dan surga. Al-A'raf namanya. Makanya turun surah ke-7 Al-A'raf. Rahasianya di ayat ke-45 sampai 46. Dia nunggu di situ sampai selesai hisab. Baru setelah selesai hisab dimasukin ke surga.
Hisab itu kalau berlangsung sehari saja, nunggunya sampai 1000 tahun. Itu tuh. Sedangkan Anda nggak ada yang nggak ngacung tadi. Semuanya pengen ke surga, bekalnya Firdaus. Kita sepakat ke surga itu bekalnya pahala. Awas, dosanya tipis. Kalau bisa nggak ada. Sekarang saya tanya pada Anda, siapa yang dosanya tipis? Angkat tangan. Ayo. Ayo, saya pulang. Siapa yang nggak punya dosa? Angkat tangan. Ayo. Ayo. Siapa yang sedikit? Yang banyak? Yang banyak sekali. Tuh, kan? Pengen ke surga, dosa banyak. Gimana? Ketawa lagi. Enggak, saya pengen merenung coba. Coba renungkan. Karena kita memilih atau tidak, pasti wafat. Pasti wafat. Dan itu pasti niscaya. Ada beberapa kejadian yang sangat luar biasa beberapa hari ini. Saya dapat telepon dari ibu, kita ngobrol. Kasih tahu, nak kemarin ibu fulana yang punya majlis ta'lim itu, Masya Allah katanya. Beliau punya anak kan, jadi begitu kemudian sedang mengaji, beliau di sampingnya sambil istirahat, dengar anak yang ngaji. Ya, kemudian ketika mengaji itu, kata beliau, enggak dibaca panjang, nah bacanya pendek biasa aja. Begitu dibaca pendek, ngaji lagi, suara ibunya sudah enggak ada. Tiba-tiba dilihat sudah meninggal, senyum begini. Demi Allah, tidak ada suara nafas tersendat, tidak ada apapun, enggak ada sesak, enggak ada apa-apa. Tiba-tiba senyum meninggal. Dalam keadaan masih bisa membetulkan anaknya, dalam keadaan mengaji itu. Luar biasa. Dan banyak orang yang wafatnya mulia gitu. Pertanyaannya kan kita tidak tahu kapan kita pulang. Suatu saat kita pasti akan pulang. Pertanyaan saya, duhai teman-teman yang pengen ke surga, ketika pulang nanti bakalnya siap belum? Nah kan rumusnya begini tadi sudah paham. Kalau banyak pahala pasti ke surga. Banyak dosa, ini terancam neraka. Sedangkan Anda sendiri tidak sanggup mengatakan dosanya sedikit. Anda tidak mampu mengangkat tangan Anda bahwa dosa Anda tipis. Itu kan bahasa hati sebetulnya. Coba itu bukan main-main. Anda bisa mengatakan pengen ke surga, itu keinginan. Tapi kan hati Anda mengatakan, cukup nggak bekal saya? Coba merenung malam-malam, pulang dari pengajian. Merenung coba di jalan. Saya tuh ke surga nggak sebetulnya? Ya, dalam kalimat ke surga itu sebetulnya, Anda bisa tanyakan, dosa saya itu berapa banyak gitu. Kan yang tahu sendiri Anda juga. Anda yang tahu berapa banyak Anda bermaksiat. Anda yang tahu berapa banyak mata dipakai berbuat yang salah, sampai ke ujung kaki. Dan Anda pengen ke surga. Maka kita butuh sesuatu untuk menggugurkan dosa itu. Kita butuh sesuatu. Dan Allah turunkan itu, dikasih kesempatan. Nih, saya kasih kesempatan, bulan ini istighfar ya, saya lipat gandakan. Mungkin kamu nggak sadar, karena tiap hari saya berikan kesempatan untuk istighfar, kamu nggak pakai. Mungkin kamu butuh motivasi. Nih saya kasih sebulan nih, yang ketika Anda istighfar, ketika Anda tinggalkan maksiat, saya lipat gandakan pahalanya untuk nutupin dosa-dosa kamu. Begitu Anda jaga pandangan dari maksiat, pahala berlipat. Begitu jaga lisan dari maksiat, pahala berlipat. Berlipat pahala itu untuk menggugurkan dosa-dosa yang banyak. Sebab ketika ini banyak, kan harus banyak pahala menggugurkannya. Makanya ada rumus sedekah jariyah. Jariyah itu yang berlipat, yang banyak, yang bisa menghilangkan dosa yang sudah berkumpul. Makanya kan Nabi ngasih rumus begini, kalau Anda bisa punya modal sedikit tapi keuntungan banyak dalam urusan akhirat, pakai. Anda punya uang 50.000, Anda pengen sedekah. Anda lihat orang butuh makanan, Anda kasih. Ya, dia pakai kemudian itu untuk beli makan. Makan. Energinya kumpul. Begitu energi kumpul, dia sholat, dia baca Quran. Anda dapat bagian dari pahala itu. Begitu energi habislah kemudian pahala Anda di situ. Anda berikan 50.000 itu, kemudian belikan mushaf. Hadiahkan kepada penghafal Quran. Dia baca itu dari mushaf yang telah Anda berikan. Maka semua pahala setiap huruf yang mengalir bagi Anda. Dia jadi penghafal Quran, mushafnya masih ada. Dipakai yang lain, pahala lagi buat Anda. Yang tadi telah hafal Quran, dia mengajar lagi. Punya 10 murid, pahala dari 10 murid itu untuk Anda. Mushafnya sudah usang misalnya, dibakar sudah kemudian, habis seluruhnya, tapi muridnya masih ada, pahala untuk Anda. Modalnya 50.000 nggak berhenti. Tapi berapa dosa yang sudah dikumpulkan? Nah itu pahala tadi, nutupin dosa-dosa tadi. Tutup. Allah kasih waktu khusus. Kata Allah, nih saya hidupkan, kamu belum sampai ajalnya, saya kasih waktunya nih, untuk kamu tutupi semua maksiat itu, supaya pahalanya berlipat. Begitu pahala berlipat, dosa dihapuskan. Jadi kalau Allah sudah sampaikan Anda ke bulan Rajab, Anda belum evaluasi juga, Anda butuh berapa waktu lagi untuk bisa mengevaluasi diri? Kurang cinta apa sih Allah sama kita? Makanya ketika Nabi minta Umar mengatakan, "Hei Umar, siapa yang paling kamu cintai? Keluarga saya, bapak saya, ibu saya." Baru ditempatkan Allah dan Rasulnya. Ya, saya belum mendengar. Ulangi lagi. Sampai Umar mengatakan tidak ada yang paling saya cintai kecuali Allah dan Rasulnya, baru keluarganya. Kata Nabi, ini yang dikatakan oleh Nabi SAW bermakna, teman-teman sekalian, la yatimmu ahadukum
Atau dalam riwayat lain, tidak sempurna keimanan seseorang. Awas hati-hati, sampai dia mencintai, menjadikan Allah dan aku lebih daripada yang lainnya. Sampai dia lebih menjadikan Allah dan aku lebih daripada yang lainnya. Dicinta Allah itu lebih pada yang lain. Apa tandanya? Amal soleh. Begitu Anda sedang bekerja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Anda cinta Allah, betul. Tinggalkan apa yang Anda kerjakan. Kerjakan dulu perintah Allah. Kecuali pada aspek-aspek yang darurat sifatnya, yang Allah perkenankan. Dokter sedang tindakan, sedang operasi. Baru dibuka perutnya, jantung kelihatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf ya, panggilan Allah sudah tiba. Wah, begitu balik lagi kacau gitu kan keadaan. Nah, itu boleh istisna namanya. Nah, saya pengen katakan, ada peluang di bulan Rajab ini untuk mengevaluasi diri. Pahalanya banyak, jangan berbuat zalim. Sebaliknya, ada orang dikasih kesempatan, tinggalkan maksiat, saya gandakan. Malah bermaksiat. Seakan-akan nantangin Allah. Saya kasih kesempatan ninggalin maksiat, saya gandakan pahalanya. Dia sengaja maksiat. Mata pakai maksiat lagi, telinga dengan maksiat sampai ke ujung kakinya. Maka kata para ulama, orang seperti ini ketika dia diberikan kesempatan untuk meninggalkan maksiat malah dia kerjakan, maka dosanya berlipat dari hari sebelumnya. Jadi bulan ini kalau Anda meninggalkan maksiat pahalanya berlipat, kalau Anda berbuat dosa pahalanya berlipat. Maaf, dosanya berlipat. Kalau Anda berbuat taat dengan meninggalkan maksiat, maka pahala berlipat. Kalau Anda sengaja mengerjakan maksiat di bulan-bulan ini, bulan Rajab Anda kerjakan maksiat, maka dosanya pun berlipat dari sebelumnya. Cukup satu dosa, itu bisa menyebabkan Anda terhambat ke surga. Sekarang dosanya berlipat, Anda masih kerjakan juga, dan Anda pengen ke surga. Allahu Akbar. Mana penghapus? Tuh, sampai kaget itu tutup khusus. Maka yang penting dikerjakan di bulan Rajab ini teman-teman sekalian adalah bagaimana mengevaluasi diri dengan memetakan dua hal. Ini sunnahnya. Ini yang Nabi kerjakan. Satu, jauhi maksiat. Coba cek kebiasaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa yang biasa ditonton? Coba lihat tayangan televisinya. Kalau yang banyak tampil aurat, tampil yang jelek-jelek, sudah tinggalkan. Tutup. Pahalanya banyak. Ya. Awas yang biasa dengar yang tidak baik tinggalkan. Sekarang alihkan pada yang baik-baik. Tutup, jauhi. Sampai ke ujung kaki. Langkah dipakai melangkah kemana? Ayo. Terus, tinggalkan, jauhi. Maka pahala datang. Nah biasanya, Allah kan ciptakan segala sesuatu berlawanan. Quran surah 51 ayat ke-49 paling kiri sebelah bawah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala hal saya ciptakan berlawanan, berpasangan supaya kalian itu tahu cuman saya yang tidak punya pasangan. Laki-laki pasangan perempuan, jantan pasangan betina, putik pasangan benang sari. Sama, maksiat itu punya lawan namanya taat. Ada lawannya. Ada pasangan yang bisa kemudian bersatu. Ada pasangan dalam bentuk lawannya hitam, lawannya putih, ya kan? Nah, ini nggak bisa bersatu dua-duanya. Awas, hati-hati. Taat lawannya maksiat. Pasangan yang dimaksudkan lawan, tadad dalam bahasa Arab. Nggak bisa menyatu. Maka biasanya ini akan saling mengalahkan. Kalau yang satu unggul, yang lainnya turun. Yang satu turun, yang lain naik. Demikian kalau orang sudah terbiasa menjauhi maksiatnya ditekan, maka taatnya akan naik. Kalau nggak percaya silahkan. Kalau orang sudah terbiasa menghindari kosakata yang kotor, maka di lisannya akan keluar yang baik-baik saja. Kalau dia terbiasa kemudian melihat yang baik-baik, maka maksiatnya yang buruk-buruk tidak akan pernah dilihat. Sebaliknya, maaf, kalau terbiasa melihat yang haram, maka kepada yang halal itu akan nggak suka. Saya sering katakan, kalau suami-suami sudah senang melihat wajah-wajah yang bukan mahramnya, pasti ada rasa ketidaksukaan pada istrinya. Ketika seorang suami sudah tidak senang memandang istrinya yang halal, itu berarti matanya sering dipakai melihat yang haram. Sama persis ketika istri sudah tidak senang memandang yang halal dari suaminya, maka seringkali dia melihat wajah-wajah yang diharamkan kepadanya. Coba cek berapa banyak Anda menggali status di media sosial. Silahkan cek berapa banyak wajah-wajah yang seharusnya dilihat Anda lihat dan seterusnya. Ini gambarannya. Anda tinggalkan ini, ya di bulan-bulan ini pahala dapatkan, maka konsekuensinya taatnya pasti akan bertambah. Ini rumus ya. Jadi mustahil ada orang meninggalkan maksiat, taatnya tidak naik, itu mustahil. Mustahil. Jadi di bulan Rajab ini, yang harus Anda kerjakan, tingkatkan ketaatan, jauhi maksiat. Cara paling cepat, tinggalkan maksiat, maka ini akan naik. Nah, ada satu rumus
Yang saat ibadah ini dikerjakan, rumusnya dilakukan, maka dua-duanya ini akan segera otomatis terjadi. Saya ulang, ada satu rumus, satu jenis ibadah yang kalau Anda kerjakan ini, maka secara otomatis semua jenis maksiat akan ditinggalkan dan semua jenis ketaatan akan dikerjakan. Ibadah itu namanya puasa. Cuma puasa yang saat dikerjakan pada saat yang bersamaan, maaf, orang yang puasa saat mengerjakan puasa itu pada saat yang bersamaan sudah pasti akan meningkat nilai ketaatan dan amal ibadahnya. Silahkan kalau tidak percaya. Anda tidak puasa belum tentu bisa memberi. Silahkan cek. Ada yang di depan mata minta pak, belum tentu diberi. Tapi saat puasa, jangankan yang kelihatan mata, yang tak nampak di data. Berapa yatimnya, berapa du'afanya. Silahkan cek saat Ramadan. Bukankah Anda mendata berapa yatim, berapa fakir, berapa miskin. Anda kalau tidak sedang puasa, belum tentu baca Al-Quran. Tapi saat puasa, itu bisa buka dalam setiap kesempatan. Buka Al-Quran, baca. Anda kalau tidak sedang puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu terlambat biasa. Tapi kalau sedang puasa, jangankan yang fardu, yang sunnah Anda kerjakan. Jadi puasa itu, pada saat yang bersamaan ketika dikerjakan, pasti bisa meningkatkan amal soleh. Saat bersamaan, orang puasa pasti meninggalkan maksiat. Nggak ada orang puasa sengaja mengerjakan maksiat, nggak ada. Dan dia akan jaga. Silahkan cek. Lisan mau berdusta, dipancing-pancing, nggak mau. Ya, lihat. Mau marah, ditahan. Kenapa? Takut batal puasanya. Itu latihannya. Maghrib jam berapa sekarang? 18, 17, 18, 18, 20. Ya. Kita ambillah pertengahan. 18. Jam 6 lewat 18. Maghrib jam 18. Ada orang mencela Anda habis-habisan jam 18 lewat 15. Tinggal 3 menit lagi maghrib. Wah, Anda diprovokasi. Dasar begini, dihina habis-habisan Anda. Dihina habis-habisan. Tapi Anda nggak membalas. Padahal biasanya temperamen. Ditanya, kenapa nggak balas? Nanti habis buka. Habis buka. Takut batal puasa. Itu makanya cara terbaik berevaluasi diri itu saat puasa. Puasa, tahan maksiat, kerjakan semua nilai ketaatan-ketaatan. Makanya disebutkan di hadis Muslim, nomor hadis 1960, riwayat Sayyidah Aisyah, dikuatkan oleh keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi itu teman-teman sekalian, ya, sering meningkatkan puasa di bulan-bulan hurum, Ya, bulan hurum termasuk bulan Rajab. Ya, kata Sayyidah Aisyah, termasuk juga kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya kadang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sering puasa, seakan-akan nggak buka, tapi juga sering melihat beliau buka, seakan-akan nggak puasa. Ya, maksudnya apa? Maksudnya, kalau Anda ingin kemudian meningkatkan puasa di bulan-bulan hurum, seperti bulan Al-Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Rajab, itu silahkan, boleh-boleh saja. Walaupun tidak ada kekhususan mengkhususkan puasa di satu bulan saja, tidak. Ya, tapi kalau Anda ingin tingkatkan puasa, silahkan, ini dalilnya, yang sahih. Apa dalil sahihnya? Tadi saya bacakan. Ya, pertama, isyarat ayat Qur'annya menyebutkan demikian. Yang kedua, untuk puasanya hadis Muslim, nomor hadis 1960. Kalau Anda ingin menunaikan puasa di bulan Rajab dengan mengikuti Nabi, isyaratnya untuk menghidupkan evaluasi diri, terkhusus di bulan-bulan haram yang 4 tadi, maka itu tidak ada masalah, silahkan. Sunnah, boleh. Kalau ada yang tanya, boleh nggak saya puasa bulan Rajab? Silahkan. Anda mau Senin puasa? Silahkan. Kamis puasa? Silahkan. Tidak ada batas, seperti hari-hari biasa. Seperti hari biasa, cuman pahalanya ketika Anda kerjakan untuk menghindari maksiat, maka tadi itu bisa berlipat dari hari sebelumnya. Jelas sampai sini? Jadi kalau Anda ingin puasa bulan Rajab, misalnya saya pengen puasa Senin, boleh. Pengen puasa Kamis, boleh. Pengen puasa Senin Kamis, silahkan. Pengen Ayyamul Bid, silahkan. Pengen puasa Daud, silahkan. Atau pengen misalnya puasa beruntut, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis tidak, boleh. Apa dalilnya? Tadi. Karena puasa di bulan-bulan hurum dianjurkan oleh Nabi SAW. Bulan hurum ada 4, 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Al-Muharram, 4 Rajab. Paham? Tapi kalau ada kemudian yang menyampaikan kepada Anda, kalau Anda puasa di bulan Rajab akan mendapatkan pahala sekian. Puasa di bulan Rajab mendapatkan surga, nanti di surganya ada sungai namanya, sungainya Sungai Rajab, ya kan? Puasa sehari di bulan Rajab, maka Anda akan diampuni semua dosa, dibebaskan dari neraka. Kalau sudah bebas dari neraka, ngapain puasa Ramadan? Jelas? Jadi keutamaan puasa di bulan Rajab itu sebetulnya keutamaan umum yang disebutkan dalam dalil-dalil masuk dalam kategori puasa dan ibadah di bulan-bulan hurum.
seperti keutamaan di 3 bulan yang lainnya. Tidak ada amalan-amalan khusus misalnya yang hadis-hadisnya menunjuk keistimewaannya. Tapi kalau Anda kerjakan, silahkan saja kerjakan dengan niat mengerjakan amalan-amalan rutinitas seperti yang lainnya. Dan pahala Allah berikan kepada Anda. Contoh, Anda pengen sholat malam, silahkan sholat malam. Mau di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan lainnya silahkan. Ya, sholat pertengahan malam silahkan, tahajud silahkan, ba'diyah maghrib silahkan, ba'diyah isya silahkan. Tapi kadang-kadang teman-teman sekalian, jangan sampai kemudian termotivasi oleh dalil-dalil sebetulnya yang tidak ada susunannya atau informasinya dari Nabi SAW. Contoh, pernah mendengar kalimat ini, siapa yang menunaikan sholat di malam Jumat di bulan Rajab, di antara isya kemudian sampai dengan ke fajarnya, dia bacakan kemudian rakaat pertamanya setelah Al-Fatihah, kemudian dibacakan surat A, surat B, sampai dengan kali ikhlas, sampai yang lainnya, maka akan diampuni semua dosa-dosanya, dibebaskan dari neraka. Pernah dengar kalimat itu? Ini hadisnya hadis palsu. Ya, hadisnya hadis palsu. Bahkan di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Ya, saking palsunya hadis ini, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Pernah dengar hadis ini? Inna fil jannati baban yuqalu Rajab. Di surga itu ada satu pintu, satu sungai. Nama sungainya Sungai Rajab. Siapa yang bisa puasa sehari di bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan kenikmatan surga di situ dengan air minum dari Sungai Rajab. Pernah dengar? Nah, itu hadisnya pun hadis palsu. Saking palsunya, teman-teman, di kitab-kitab yang primer pun tidak ditemukan. Saya sudah menggali, ada 7 kitab yang menyampaikan itu. Saya sudah tulis semuanya, 7 kitabnya, di mana ininya, rawinya siapa, saya sampaikan semua. Ini ada At-Tashi' Ashar al-Masyihah Baghdadiyah, pengarangnya Abu Tahir As-Salafi, Fadailu Syahr Rajab Al-Hasan ibn Muhammad Al-Khilal, Fadl Rajab Abul Qasim ibn Asakir, Al-Amali Al-Khamisiyah karangan Yahya bin Al-Husain Al-Syajari, Al-Jurjani, Syu'abul Iman karangan Al-Baihaqi, At-Tadwin fi Akhbari Qazwain karangan Abdul Karim Ar-Rafi'i, Fadailul Awqat karangan Al-Baihaqi. Semuanya dicantumkan untuk menginformasikan pada kita hadisnya maudhu, palsu, paling minimal dhaif. Jadi dituliskan itu untuk kasih informasi, ini hadisnya dhaif ya. Ya, hadisnya palsu, jangan dipakai sebagai rujukan. Bukan dituliskan untuk menginformasikan pada kita itu amalan, jelas. Tapi kalau Anda misalnya pengen bangun malam, silahkan. Cuma jangan merujuk kepada informasi tadi. Jadi kita bersikap adil di tengah-tengah. Awas, hati-hati. Hadis ini ditampilkan bukan untuk mencela orang. Jangan sampai Anda melihat ada orang misalnya puasa di bulan Rajab, Anda katakan, oh ya hadis palsu. Bukan. Karena dia bisa menggunakan yang sahih. Jelas. Anda sendiri nggak puasa, malah mencela orang. Kalau pengen puasa silahkan, tapi gunakan sandaran yang sahih hadisnya. Jelas? Kalau malam pengen sholat, boleh nggak? Boleh. Silahkan tunaikan sholat, tapi jangan jadikan hadis palsu sebagai sandaran. Paham? Ustadz, kenapa hadis-hadis itu muncul? Pada asalnya niatnya baik, cuma dilakukan dengan cara yang salah. Apa niat baik itu? Ada sebagian orang melihat keutamaan banyak di bulan Rajab, tapi orang banyak meninggalkannya. Akhirnya dibuatlah anjuran-anjuran untuk mengerjakan itu semua. Cuma dituliskan dengan cara yang salah. Begitu disampaikan dengan cara yang salah, jadilah kemudian acuannya keliru. Itulah asal munculnya orang banyak mengerjakan amalan mengacu pada dasar-dasar yang kurang sempurna. Paham sampai sini? Kalau saya tanya, boleh nggak puasa di bulan Rajab? Boleh. Boleh nggak sholat malam di bulan Rajab? Boleh nggak sedekah di bulan Rajab? Boleh nggak mengkhususkan saya puasa sehari di bulan Rajab dapat surga? Boleh? Itu yang dalilnya bermasalah. Paham sampai sini? Jadi itulah asal muasalnya, runtutan ayatnya sudah ada jelas, hadisnya sudah ada, yang palsu sudah ada, yang sahih juga ada, yang sahih dijadikan acuan, yang kemudian dhaif atau palsu kita tinggalkan. Sepakat sampai sini? Maka kalau sudah sepakat, yang tidak sepakat kita tinggalkan dan tidak ada pertanyaan lagi sampai harus diulang ke tahun depan. Jelas ya?